Halo semuanya, balik lagi di Paranormal Experience. Kali ini gue kedatangan tamu, temen SMA gue yang sekarang punya podcast cerita horor kisah nyata di mana banyak narasumber menceritakan pengalaman horor mereka. Hari ini kita akan berkolaborasi. Mister, teman gue ini membawa salah satu narasumbernya. Bisa diceritakan siapa dia? Namanya Mbak Ara. Mbak Ara. Salah satu cerita yang banyak juga. Dia punya series, jadi ceritanya panjang. Oke. Jadi sekarang namanya, judulnya Catatan Si Roy. Jadi udah ada Catatan Si Roy 1 sampai 5. Jadi cerita panjang banget. Nah, ini termasuk salah satu kontributor yang banyak banget view-nya. Dan Ya, banyak benerin. fansnya juga ya. Oke. Gitu. Ini berarti kisah nyata? Iya. Oke, dialami sendiri? Iya. Siapa itu Roy? Roy itu saya. Panggilannya iya. Roy. Panggilannya namanya Jadi- Ara tadi? Namanya Iya. Ara Roy ya. Jadi, Nah, panggilannya Roy. Panggilan kecilnya itu Roy. Oke. Kita mulai ya. Ceritanya kayak gimana? Jadi ceritanya itu berawal dari pertama kali saya lihat itu di usia 3 tahun. Jadi sebelumnya saya konfirmasi dulu ke keluarga, bener kan yang saya ingat? Terus kata keluarga saya emang iya, itu yang saya alami. Jadi pas umur 3 tahun itu kan biasalah namanya di kampung ya, ibu-ibu Di mana tuh ini? di Jawa Barat, Di Kuningan. mana? Di mana? Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, oke. Iya. Jadi namanya ibu-ibu di kampung kan kalau sore itu suka ngerumpi, ngumpul depan rumah. Ngomongin janda. Iya. Tuh janda muda ini nih. Atau Jadi suami gue gitu. singkatnya itu tetangga belakang rumah itu meninggal. Oke. Meninggal karena sakit. Paginya itu dimakamkan, sorenya itu ngobrol lah sama saya di depan rumah. Ada Jadi, jin yang menyerupai dia, iya, ngobrol yang di depan. menyerupai beliau itu nyamperin saya di depan rumah sore-sore di tempat dia biasa duduk. Terus kayak dia itu minta ditemenin. Ya saya nurut aja pada saat itu, namanya masih kecil kan. Terus orang tua saya tuh manggil dari rumah, Roy masuk Roy. Tapi saya nggak mau. Dan anehnya tuh orang tua saya nggak lihat. Oke. Berarti ini ingatan anak 3 tahun ya? Iya. Yang teringat kayak gimana? Yang Sosoknya kayak apa? keinget itu sosoknya ya Persis benar-benar kayak dia. persis kayak dia, kayak kesehariannya dia, rambutnya, bajunya semuanya tuh persis, cara ngomongnya. Dia ngapain, minta apa? Apa Dia yang itu omongin? cuman pada saat itu tuh bilang kayaknya pakai bahasa Sunda. Jadi kayak bilang, "Temenin ya di sini, saya kesepian, nggak ada teman ngobrol." Pada saat itu ya saya cuman iya. Waktu itu kamu nggak tahu kalau dia udah meninggal? Tahu. Tahu tapi nggak takut ngelihat ada dia? Karena dia wujudnya ya Kayak orang biasa. kayak orang biasa, nggak serem, nggak apa. Oke, yang dilihat sama mama kamu itu nggak lagi ngomong sendiri? Iya, lagi ngomong sendiri itu menjelang maghrib. Terus akhirnya singkat cerita, bapak membeli rumah di beda desa. Itu beli rumahnya itu rumah bekas. Yang anehnya itu rumahnya dicicil dan harganya tuh murah. Terus dicicilnya juga kita boleh sesukanya lah bayarnya Cicil kalau langsung kayak ke orangnya. ada. Iya. Jadi kalau ada bayar, kalau Enak ada banget. bayar. Kalau nggak ada nggak bayar. Terus singkatnya pas kita pindah emang semua orang rumah itu ngalamin, cuman nggak cerita secara kayak cerita, gue ngalamin ini itu enggak. Semuanya dipendam sampai akhirnya tuh denger cerita katanya di samping rumah itu kan ada kayak gudang kosong. Di atas gudang kosong itu ternyata ada kayak wujud kuntilanak tua. Di atas gudang kosong. Iya, gudang kosongnya itu sebelahan sama rumah. Nah, kuntilanak tua Terus ini siapa yang ngeliat? warga yang di situ. Sampai akhirnya dia itu setiap malam kayak lemparin pasir. Kuntilanak ya? Iya, lemparin gitu? pasir ke genteng. Cuman setiap saya nanya, "Mih, itu apa?" Ibu saya tuh kayak, "Udah, itu binatang." Jadi kamu ngedengar sendiri? Ngedengar Dia sendiri. lagi duduk terus? Dia lagi duduk kayak ngelempar-lempar pasir. Tadinya saya kayak nggak percaya kan. Sampai akhirnya dulu waktu SD itu pulang ngaji, malam-malam abis isya, ternyata ada yang duduk di atas genteng sambil kayak gitu-gitu. Lempar pasir? Iya. Itu kamu ngelihat? Maksudnya ternyata ada yang duduk di Iya. genteng itu kamu ngelihat? Ngelihat, Kayak gimana bener-bener wujudnya? ngelihatnya jelas, cuman mukanya itu nggak kelihatan terlalu jelas. Oh, tapi bentuknya ada? Iya. Rambutnya panjang? atau- Rambutnya kayak keribo, acak-acakan. Oh gitu. Terus bajunya itu putih, tapi putihnya itu kayak lusuh. Itu kamu yang ngelihat? Iya. Pada saat itu ya namanya anak kecil nangis kan, lari pulang ke rumah. Dia ngelempar pasir, Iya. lempar batu bata, sekarang tingkat 2 tuh. Oh enggak. Ternyata dibantuin Bangun sama dia. rumah, bangun rumah. Nggak taunya kuli. Terus kamu
apa yang dirasakan ketika ngelihat kuntilanak duduk di genteng saat itu? Langsung lari pulang? Langsung lari, nangis. Cerita? Enggak. Karena pada saat itu ya takut aja. Jadi cerita juga, namanya anak kecil kan pasti kayak apa sih gitu. Iya. Tapi buka sendiri. Ayo lo. Tapi apa namanya, untuk ukuran anak kecil di kampung kamu ini di Kuningan, ada lagi yang seperti kamu nggak yang punya pengalaman aneh juga? Kalau itu juga biasanya kayak teman sekolah sih, kayak cerita misalkan di sekolah itu cerita, semalam gua ngeliat ada yang berdiri di depan rumah lu deh, lagi ngaca, rambutnya panjang, bajunya putih, itu lu bukan? Menurut lo? Disangkanya saya malam-malam. Disangka malam-malam lagi ngaca depan rumah. Tapi emang rumah itu kita nggak tahu asal-usulnya gimana kan, namanya rumah bekas. Sampai waktu itu saya masih kecil. Jadi saya sempat nanya juga sih sama orang tua kejadiannya, takutnya saya salah kan. Pas waktu itu tuh malam-malam, saya kayaknya belum SD. Terus kita tuh tidur di kamar bareng-bareng kan. Ranjangnya itu besar, ranjang besi. Tiba-tiba ranjangnya itu terbang. Terus kayak zigzag gitu, goyang-goyang sendiri, terbang. Dan kita tuh yang di kasur tuh pada jatuh ke bawah. Terus lari lah ke depan kan. Kita akhirnya memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Besok paginya itu kita dikabarin lah sama tetangga yang kenal sama pemilik rumah terdahulu. Katanya pemilik rumah itu baru aja meninggal. Jadi ya mungkin mau ngasih tahu atau apa, akhirnya Mimi tuh bilang lah, kan saya manggil ibu Mimi. Mimi itu bilang lah di kamar, katanya, ya kalau meninggal ya nanti didoakan, tapi tolong jangan mengganggu. Tapi ranjangnya zigzag itu disaksikan banyak orang? Iya. Siapa aja yang lihat tuh? Ibu saya, terus saya dan kakak. Itu terbang dan goyang gitu? Iya. Anjir, serem banget. Terbang bener-bener kayak zigzag goyang, kita tuh yang di atas sampai pada jatuh. Terus karena refleks. Gini? Nggak sampai enggak. Jadi kayak gitu-gitu aja. Oh, iya? Kita itu yang tiduran di kasur sampai jatuh karena takut, langsung aja lari keluar. Terus apa namanya? Berarti kamu cukup istimewa ya? Maksudnya kamu termasuk dari kecil punya pengalaman yang dialami secara langsung. Tapi sebenarnya bukan saya aja sih. Kakak, orang tua, dan saudara-saudara pun ada lah yang kayak ngeliat. Cuman kita kayak kalau ngumpul ya udah nggak ngomongin yang horor-horor. Lebih ke dipendam sendiri. Cuman semenjak saya ikut podcast, pada cerita lah. Oh, karena keluarga. Karena ceritanya banyak. Pada cerita, aku juga dulu ngalamin ini di rumah kamu, ngalamin ini kayak gitu. Cuman di podcast itu, di catatan si Roy 1, nggak semua saya ceritain sih. Karena mungkin kalau diceritain durasinya kelewat panjang pada saat itu. Nah, cuman berarti ini satu keluarga punya kemampuan ya? Punya kesensitifan ya? Iya, kecuali bapak. Kecuali papa? Iya. Oke. Yang dialami rame-rame lagi ada? Kan tadi kasur kan dilihat sama-sama tuh. Kalau dialamin rame-rame sih biasanya saya sama teman. Gimana tuh? Jadi kan saya itu sebelum itu, yang pengalaman saya sama ibu, itu saya lupa dicerita di podcast, lupa banget. Baru ingat ternyata pada saat itu tuh, kan di depan rumah itu jalanan besar, jadi ada kayak tambang pasir, jadi truk itu selalu lewat depan rumah. Pernah pagi-pagi itu waktu saya SD, pagi-pagi itu ada 3 laki-laki yang kayak nongkrong lah di depan rumah, di depan musola, dia pindah-pindah. Sampai pukul 2 dia masih aja di situ. Singkatnya kita lagi nonton TV, tahu-tahu kayak ada suara krek, kenceng banget. Terus kita dengar suara orang pada teriak. Kita refleks lari keluar, ternyata laki-laki itu ketabrak lah salah satunya. Bukan ketabrak sih, kelindas. Kelindas sama? Kelindas truk di depan rumah. Truk pasir. Kan ada tambang jadi pasir. Jadi kan truk pasir itu kalau maju mundur sedikit kan. Kalau maju mundur sedikit. Kalau mau maju apa mundur? Mobil itu kan kalau mau maju agak mundur kan sedikit. Jadi gini gitu. Kalau dia mau mundur, maju agak dulu. Kalau mau belok kanan, kiri dulu. Gak aneh nih truk. Jadi 3 orang ini tuh tadinya mau ke lokasi pasir. Dia mau ikut naik truk lah ke belakang. 1 orang naik. 2 orang naik, nah yang ketiga ini pas mau naik kepleset. Kepleset, jatuhnya itu telentang pas banget di belakang ban. Jadi kegiles dadanya, ngeluarin darah dari hidung, dari mulut, darahnya banyak.
Terus ditolongin lah sama warga. Salahnya itu pada saat itu darahnya nggak disiram sama air. Emang kenapa? Jadi amis atau Kan kalau kalau disiram pakai air kan hilang tuh. Kalau itu malah dikubur sama sebagian tuh darahnya sama orang tuh malah dipeper-peperin ke pohon. Buat bercandaan atau? Mungkin maksudnya mau bersihin tangan, malah dipeperin ke pohon mangga di depan rumah. Malamnya itu tengah malam kita lagi tidur denger sayup-sayup tuh kayak suara laki-laki nangis. Nangisnya tuh kayak sampai sesenggukan. Terus besoknya itu namanya saya masih kecil kan, ibu saya tuh ngobrol sama tetangga kayak semalam denger orang nangis nggak? Iya, ternyata tetangga pada denger juga. Selang beberapa hari suara tangisan itu berubah jadi manggil nama. Manggil nama ya sebutlah Bunga misalkan. Kayak dia tuh nangis sesenggukan tapi sambil manggil Bunga, Bunga. Besoknya ibu-ibu ngumpul lagi nih depan rumah. Terus pada gosip kan. Ngomongin janda lagi. Itu bapak-bapaknya. Itu bapak-bapaknya ya. Iya. Lagi mandi tuh gitu ya. Jadi ibu-ibu ngobrol. Semalam denger nggak nangis tapi manggil nama. Terus kata ibu-ibu iya ada yang denger juga. Pas lagi ngobrol gitu ada yang lewat lah pekerja di lokasi pasir. Terus yang kerja di lokasi pasir tuh ditanya, Pak yang kemarin kecelakaan gimana? Oh itu meninggal pas di perjalanan menuju rumah sakit. Terus kata dia kasihan istrinya lagi hamil besar. Terus pas ditanya nama istrinya siapa? Namanya Bunga. Yang disebutin malam-malam itu. Serem banget. Jadi padahal kita nggak kenal sama orang itu karena nggak satu desa juga. Terus akhirnya udah beberapa hari tuh kayak lumayan teror. Dia itu kayak nangis terus manggil Bunga. Kan depan rumah itu ada musola. Anaknya yang punya musola ini suka ngaji lah di musola malam-malam. Dia lagi malam-malam dilemparin batu ke kaca sambil kayak manggil-manggil Bunga. Oh, jadi masih terus nih ya iya, gangguan masih dari terus sini gangguannya kira-kira 2 bulanan, 2 bulan lebih ya. Akhirnya berhenti kenapa? Akhirnya berhenti karena kita minta tolong sama Pak Kiai. Kan deket pesantren di kampung. Minta tolong ke Pak Kiai, tolong disolatin lagi, didoakan biar nggak Biar tenang lah. Iya. Akhirnya setelah itu ya udah nggak ada, paling sesekali doang. Nggak tiap hari neror. Nah ini semua kejadian kan di kampung ya. Habis itu kamu kuliah, keluar dari kampung itu atau? Nggak, di kampung masih panjang. Oh ini kampung ini sangat terganggu ya? Jadi karena emang rumahnya itu namanya di kampung Tepatnya di mana nih? Di Kuningan di mana ya? Di Kuningan di Jawa Barat, di desa Cibuluh. Cibuluh itu perbatasan antara Legok sama Cikesik. Cibuluh itu desa kecil. Cuman ya sepi. Masih banyak sawah, kayak Kamu hutan-hutan. pas pindah rumah pun juga masih di desa yang sama? Pas pindah rumah di Jakarta. Oh kan tadi katanya bilang Iya, beli rumah yang nyicilnya bebas itu? Pertama rumahnya di Cikancas. Oke. Itu Cikancas itu deket rumah nenek, terus kita pindah ke daerah Cibuluh itu. Oke. Emang ada apa lagi di situ? Terus ini kejadiannya pas saya SMP. Jadi kan saya itu dari SMP, SMA selalu ditinggal di rumah. Jadi orang tua saya, kakak saya kan udah pindah ke Jakarta. Ibu saya itu sering pulang pergi, kayak ke Jakarta, ke kampung. Lebih seringnya di Jakarta, jadi saya di rumah sendiri. Walaupun banyak saudara, kayaknya lebih nyaman tidur di rumah sendiri, walaupun ya agak horor. Sampai akhirnya temen SMP ini kakak kelas mau nginep lah, mau nemenin. Malam-malam itu dia bangunin, kayak, Roy, antar dong. Antar kemana? Antar ke kamar mandi. Udah kamu aja sendiri, takut apa sih? Dia keluar sebentar dari kamar, langsung lari lagi masuk ke kamar. Terus dia kayak, mukanya kayak pucet, panik, handphone gue mana? Mau ngapain sih lo? Dia nelpon bapaknya minta dijemput, itu jam 1-an, jam 1 malam. Akhirnya bapaknya jemput, dia pulang, saya tidur sendiri di rumah. Besoknya pas ketemu di sekolah, dia baru cerita lah. Kalau dia itu pas mau ke toilet, dia ngelihat kayak perempuan tingginya tuh sampai ke asbes. Tinggi banget, terus ketutup semua sama rambut sampai ke lantai. Sama rambutnya dia? Iya, makanya dia langsung minta pulang, dia nggak mau nginep. Ya akhirnya saya ya biasa di rumah sendiri. Sampai pernah suatu malam itu... Tapi kamu gak ketakut tuh ada yang cerita itu? Ya takut, cuman mikirnya
rumah sendiri kan. Kenapa harus Takut. iya. Harus kalah lah. Iya. Kan yang punya sertifikat rumah kan saya. Iya. Bukan Mereka nggak hantunya, punya. iya. Mereka tidak bayar PBB loh. Iya. Iya. Iya, terus. Tapi gue bingung ya, kenapa semua makhluk itu rambutnya panjang ya? Iya. Gak ada tukang cukur gaib. Iya. Kenapa nggak ada yang kayak Atta Halilintar rambutnya ya? Pakai bandana. Pakai ya? bandana. Iya. Kenapa harus panjang sih bener? Terus. Terus pernah itu Tapi si di rumah ini kan cukup sering. Iya. Dan gangguannya beraneka ragam. Ya. Nggak ada satu sosok yang terus-menerus terlihat di situ gitu. Yang secara Ganti-ganti, konsisten ganti-ganti diganggu. atau- Ya paling ya sosok itu doang, perempuan doang. Perempuan rambut panjang badan Iya. tinggi sampai Iya. asbes itu. Iya. Itu berkali-kali Itu dilihat orang. berkali-kali yang lihat saya. Terus kalau ibu saya itu biasanya kayak suara-suara atau kemasukan. Ibu saya itu gampang banget kemasukan. Dia gampang kesurupan. Iya. Terus Misalnya gimana? kalau kakak saya biasanya dengernya orang mandi, tapi nggak ada. Atau kakak saya pernah ditinggal, kan dia sendirian, saya sama kakak saya yang nomor 2 ke Jakarta. Dia tahu-tahu digangguin sama sosok itu. Terus bahkan ibu saya itu kan baru beli kuali besar banget, itu bolong tengahnya, kayak ada yang nonjok. Tapi anehnya tuh kualinya nggak jatuh, itu masih tetap nempel di tembok. Jadi Cuman tiba-tiba Bolong. kayak tengah-tengahnya bolong aja. Mungkin kan kalau ada binatang atau apa mungkin jatuh kualinya atau gimana. Ini enggak. Ini enggak. bolongnya tengah. Kayak aneh aja. Terus pernah kejadian oh iya pas SMA. Jadi pas SMA itu ibu saya lagi di Jakarta. Kebanyakan sih jadi gini, kalau ibu saya ada di rumah yang diganggu ibu. Tapi kalau ibu saya nggak ada, yang diganggu saya, gitu. Terus pas ibu saya lagi di Jakarta, ini pas SMA, teman saya ini mau nginep, mau nemenin. Dikabarin katanya besok Mimi pulang. Jadi kan ya udah deh kalau mau nginep, ayo besok Mimi pulang kok. Pulang sekolah, saya buka kunci rumah, buka pintu, ternyata Mimi ada. Lagi duduk di ruang depan. Terus kan ya biasalah kayak, Mi katanya pulang besok, kok udah ada? Mimi diem aja, nggak ngomong apa-apa, kita salim. Aku sama temen salim lah sama Mimi, terus kita masuk kamar, Mimi masuk ke kamarnya Mimi. Kita kayak ganti baju, teman saya ini lagi main handphone lah di kamar. Terus saya karena lapar kan, saya ke kamar lah, Mi nggak masak apa-apa, lapar nih. Terus Mimi tuh lagi duduk madep jendela, jadi di kamar Mimi itu ada jendela menghadap ke halaman belakang. Mimi lagi duduk, menghadap jendela, tahu-tahu bangun, terus jalan ke dapur nggak ngomong apa-apa. Pas saya ikutin Mimi, maksudnya mau minta dimasakin apa, handphone bunyi. Saya langsung ngangkat telepon, duduk di kursi depan kan. Terus bapak tuh nelpon, Roy, bapak udah transfer ya buat jatah kamu minggu depan, karena Mimi nggak bisa pulang. Itu langsung, hah? Jadi selama ini siapa gitu? Mimi nggak bisa pulang, terus yang tadi tuh siapa? Jadi kamu udah lama jadi anaknya Krisdayanti? Atau? Mimi. Mimi Peri kan? Ini Mimi pakai H. Oh pakai H, Mimi. Peri. Terus pas abis ngangkat telepon itu tuh, Mimi Pipi. Pipi maaf ya nggak bisa pulang Pipi. Sama Mimi aja. pas abis ngangkat telepon itu tuh dimatiin, aku lihat Mimi itu dari dapur jalan ke kamar. Oke. Ini Masuk setelah lagi. kamu tahu bahwa Itu ini pasti bukan aneh Mimi, kan ya? dia masih jalan masuk ke kamar dan itu tuh kayak Mimi, cuman bedanya tuh mukanya kayak nggak ada ekspresi aja. Dari bajunya, mukanya, rambutnya semuanya mirip Apalagi banget. sempat dicium tangan, ya? Berarti pegang. Iya pegang. Sama temen-temen juga megang salim. Sampai akhirnya langsung lari masuk ke kamar, ke temen itu, udah buruan-buruan, ayo kita keluar. Bilangnya ayo kita mau ke ATM. Ya udah ya ayo, udah buru-buru mau ke ATM. Pas buka kamar, Mimi lagi berdiri di depan pintu kamar. Masih ada juga. Masih. Terus Dan- nggak Anjir. takut? Ini teman-teman semua ngalamin nih. Iya, Berberapa itu? sama temen, enggak berdua. Berdua, oke. Jadi Nggak habis itu hilang-hilang. Iya. aku langsung kayak narik temen, udah ayo buruan. Dia salim, Mi pamit dulu ya. Dia salim, ini si Roy tahu nih ngajak kemana buru-buru, dan itu masih diem gak ada ekspresi, salim. Langsung narik si temen, terus ngunci pintu. Dan pas ngunci pintu itu di jendela ada Mimi hadep-hadepan, cuman kayak ketutup jendela kan, dan dia tuh kayak senyum kesini makin lebar,
sampai ke sini. Muka matanya juga jadi kayak nggak normal, jadi kayak bola matanya tuh kayak keluar, kayak makin melotot. Terus Senyum makin lebar. Itu siang. Matanya makin lebar juga. Gitu, tiba-tiba. Itu abis botok. Hidungnya juga makin lebar. Abis ini serem banget sih seharusnya ya. Cuman apa yang kalian lakukan saat itu? Waktu itu SMA kalau nggak salah. Iya, Tadi itu bilang siang gitu. hari. Siang hari lagi. Pukul 1 atau pukul 2 sih. Terus gimana? Habis itu pulang lagi. Itu abis itu kita langsung pergi naik angkot dan temen tuh masih bingung kayak lu nggak sopan, lu pergi nggak salim. Oh temen nggak lihat dia senyum. Sadar. Nggak lihat karena kan dia udah nungguin kan, udah jalan duluan. Yang ngunci pintu ya papasan di kaca. Terus pas di angkot itu cerita lah kalau Mimi masih di Jakarta. Di situ dia langsung ceritalah ke temen. Karena temennya belum diceritain nih. Tadi tuh bukan Mimi masih di Jakarta. Di situ dia nggak mau nginep, dia langsung pulang. Iyalah jelas. Terus salim lagi. saya pulang lagi ke rumah sorenya. PR Oke, banget. kan pasti deg-degan dong. Ini masih ada nggak nih enggak, gitu. mikirnya paling udah hilang. Paling Kan udah udah hilang. lama. Oke. Masuk ke rumah biasalah. Mau maghrib kan. Mau maghrib nyalain lampu dong rumah. Sendirian banget. Sendirian. Berani banget. Terus di kampung itu emang sepi karena kanan kiri kayak kebun tanah kosong, terus belakang itu ada kebun jati sama ada lebak itu kayak sungai kecil tapi nggak ada airnya. Mau nyalain lampu lah di kamar Mimi. Pas masuk kamar Mimi, ternyata Mimi masih ada. Mati aja sih lu, apaan sih? Aduh, masih ada dong. Masih ada. Posisinya duduk ngebelakangin lagi menghadap ke jendela mengarah ke halaman belakang. Berarti cuma yang dilihat punggungnya aja. Iya. Oke, Terus nggak jadi nyalain lampu karena cetrekan lampunya itu ada di deket dia. Langsung mundur pelan-pelan tutup pintu kamar karena saya pikir kalau pintu kamar ditutup dia nggak keluar dong. Iya. Ya kan bisa buka. Tutup. Langsung Malah tambah nggak keluar. ambil wudhu, udah pokoknya di kamar nggak keluar sama sekali, ngunci kamar, udah sholat segala macem di kamar nggak keluar lagi. Dan pas lagi tidur itu sekitar pukul 9. Bisa gitu tidur satu rumah sama hantu gitu bisa ya? Karena mungkin Bisa hilang. ya? Wadaw. Keren. Terus tidur, pas saat itu tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamar. Kan Makan Mimi nggak itu gitu? manggil saya tuh knock itu kayak Neng, kayak gitu. Cuman Iya. bahasa Sunda kayak ketok-ketok. Knock, itu suara Mimi. Cuman pas dilihat di Bawah kayak nggak di ada. bawah itu nggak ada bayangan kayak orang. Jadi ya udah diem aja, lama-lama digedornya kenceng dan manggilnya itu nama. Roy, itu makin kayak deg-deg kayak Kiyoshi. Iya. Gitu. Oke, tapi berarti dia bisa gedor, bisa tahu Iya. nama kamu, suaranya pun juga persis sama. Sama kayak Mimi. Terus pada saat itu diem aja cuman ngeliat handphone, pukul 9 malam. Ya udah cuman duduk di pojokan kayak nyalain lampu kamar, udah diem aja meluk bantal. Terus tuh nggak makan berarti. Terus lama-lama kelihatan kayak di sela-sela pintu itu kayak ada sepasang bola mata yang lagi ngintip. Jadi dia ngeliat ke bawah gitu. Iya. Tapi kayak bola matanya tuh kayak gede banget. Berarti sejajar gitu. Iya. Enggak kayak orang Begini. ngintip gitu. Jadi kayak Tapi mirip. gede. Iya. Itu bukan mata kaki yang dicat, enggak? Ngapain banget? Kayaknya bola bekel deh. Penasaran banget. Cuman maksudnya gini ya, kamu nih satu rumah sama yang terduga hantu lah. Karena kan pasti si ibu aslinya lagi di luar Iya, kan, lagi di Jakarta. kan. Kamu nggak nelpon mama kamu di Jakarta? Kenapa nggak kepikiran? Karena gimana ya, kita itu kayak kalau ngomongin hal-hal yang Gaib-gaib horor itu gitu. kayaknya tuh kayak ngapain sih diceritain? Tapi kan bisa ngecek, maksudnya mama nggak apa-apa gitu. Enggak. Enggak. Oke, terus Udah pokoknya saking ketakutannya lama-lama ketiduran. Udah tetap pagi sekolah. dan pas Udah nggak pagi ada lagi. bangun udah nggak ada lagi Nggak si ada. Mimi. Udah nyiapin Nah, sarapan. abis itu kapan si Mimi asli ini pulang? Si Mimi asli pulang seminggu kemudian. Udah seminggu. Jadi kamu seminggu tinggal di rumah kosong? Iya. Anjir lah, males banget. Keren banget. Berarti lu penakut. Berani Lu banget. aja penakut. Gua mah nggak mau, gua dah. Seberani-beraninya gua mah. Seminggu sendiri. Tapi besoknya nggak ada lagi selama seminggu. Ya paling ada kayak bangunin sekolah. Ada. Wow. Ada tapi dari Maksudnya luar, Ah. bukan di rumah. Ini aneh banget dah. Bisa kayak gitu ya? Jadi kayak ngetok-ngetok jendela pakai kuku. Pas kebangun, Kayak kuku gitu ya? iya. Roy, sekolah nok. Itu bahasa Sunda kayak Roy, sekolah neng.
Pas dilihat jam itu pukul 2. 2 pagi. Iya. Sekolah di mana? Sekolah apaan itu? Entahlah itu ngapain bangunin. Suruh sekolah jam Sekolahan 7. sih. Cuman ya, cuma ketika si Mimi asli pulang, kamu cerita dong? Enggak, Hah? enggak, Jadi nggak tahu sampai sekarang? enggak tahu. Baru cerita sekarang. Karena kita itu ya kayak ngapain sih cerita-cerita kayak gitu. Karena kan masih tinggal di rumah itu. Jadi agak gimana gitu kalau nyeritain tuh jadi kayak Parno kan. Sampai dulu itu waktu SD kayak digangguin sama tuyul. Digangguin Tuyulnya sama itu tuyul. numpang mandi di kamar Mimi. Terus teriak. Gimana caranya bisa tuyul numpang mandi? Maksudnya dia izin Jadi atau? pertamanya itu kayak ngelihat tuyul joget-joget. Ngeliat tuyul joget-joget. Ngeliat tuyul joget di mana? Iya. Dari keluar dari kamar Mimi, terus ngelewatin saya itu pada Kamu saat yang itu. ngeliat? Iya. Kayak gimana tuyul? Lagi tiduran nonton TV, tuyulnya itu joget-joget. Kayak gimana Kayak tuyul tuh? ngeledekin gitu. Tuyul kayak Jadi gimana bentuknya? pendek. Botak? Segini. Enggak ada rambutnya. Ada rambutnya ternyata Terus tuyul. kayak pakai Celana. Sempak. celana dalam doang tapi warna putih. Putihnya itu kayak kumel. Terus pada saat itu teriak, terus Mimi nanya kan, "Kenapa?" "Itu tadi ada tuyul." Pas dicek ke kamar, ada jejak kaki anak kecil kayak basah, jejak kaki basah dari kamar mandi keluar. Terus dibawalah ke Ustadz kan pada saat itu sama Mimi. Kayak diperiksa, ini anak kenapa nih, anak kok ketakutan. Terus kata Ustadznya, "Jangan takut, itu cuma tuyul numpang mandi." Kata ustadznya. Iya. Padahal kamu nggak cerita soal tuyul. Iya, Maksudnya cuma ustadznya teriak yang- doang, cuma teriak, "Mimi ada tuyul." Oke. Tapi ya takutnya halu kali, dibawalah ke Ustadz. Terus kata Ustadznya, "Nggak usah takut, itu cuma numpang mandi doang." Pakai sabun nggak dia? Kayaknya pakai sampo doang. Enggak, mereka kan bisa kelihatan kepake apa enggak kan? Ganti merek sampo Gue kan lain. penasaran kan, tuyul ini pakai sampo nggak gitu, apa pakai sabun nggak? Tapi nggak lihat ya. Nggak lihat proses mandinya kan. Iya, Tahu-tahu iya. dia kayak keluar ngeledekin doang. Berarti ini sebenarnya yang angkar tuh bukan rumahnya, tapi kamu yang punya sensitivitas Iya. gitu. Ha-ha. Dan keluarga kamu juga. Iya. Cuman ya kita nggak cerita. Sampai pernah ada saudara itu nggak mau sama sekali main ke rumah karena dia bilang dia pernah digangguin sama perempuan itu di rumah. Perempuan yang tinggi ini. Iya. Ini apa perempuan yang sama dengan yang lempar pasir? Yang nggak tahu sih. Mungkin karena kan pada saat itu ngelihatnya dia lagi duduk di atas kan. Terus pas di dapur temen ngelihatnya dia lagi berdiri. Terus yang bangunin itu juga bangunin sekolah juga dia berdiri juga di samping pohon nangka di depan kamar. Ya singkatnya sih, karena kalau ceritain semua kepanjangan kan. Iya, iya, iya. 2 Jadi hari singkatnya bisa, itu susah. rumah Mimi itu ninggalin lah selama 3 bulan. Oh, ada lagi nih. Ada lagi kejadian di mana Mimi ninggalin rumah nih, Iya, oke. Mimi ninggalin rumah selama 3 bulan, terus karena mau UN kan, akhirnya suruh nginepnya di rumah nenek. Jadi rumah dikosongin selama 2 bulan pada saat itu. Terus akhirnya pas 2 bulan itu, Mimi pulanglah ke kampung sama bapak. Kita ya pulang lagi dong ke rumah udah dikosongin 2 bulan lebih. Anehnya itu, lampu kamar mandi yang di dapur itu nggak bisa nyala. Jadi berkali-kali ganti bohlam itu cuma nyala 5 menit mati lagi. Nyala 5 menit mati lagi. Terus akhirnya udah deh mungkin rusak nggak usah diganti. Kita mainlah ke rumah nenek yang satu kampung juga. Terus pas pulang dari rumah nenek, emang hawanya itu udah nggak enak banget hawa rumah. Kita sampai tidurnya di ruang depan. Mimi itu lagi rapihin baju di kamar. Tiba-tiba nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba bapak itu teriak-teriak lah ngebangunin. Kayak, Roy, tolongin nih, tolongin. Pas bangun, Mimi itu lagi kesurupan. Kayak lagi mau ngehajar bapak. Mungkin kesurupan Mungkin tidak petinju. kesurupan. Mungkin emang lagi Emosi. pengen lagi hati. emosi. Dari hati yang paling dalam. Iya. Mungkin ini foto siapa ini gitu kan. Tapi Rambut siapa ini? Iya, rambut siapa ini? Emang kelihatan dari mukanya kalau kesurupan? Iya. Apa putih semua bola enggak. matanya atau gimana? Itu kayaknya di film doang deh. Emang gimana kelihatannya apa? Cuman kayak ekspresinya doang sih. Jadi Kayak gimana kayak tuh? marah banget. Hah? Sampai merah gitu. Terus diem? Terus enggak Teriak? nangis, teriak-teriak kayak mau mukul segala macam. Akhirnya dibacain doa, sadar lah. Udah sadar, udah dikasih minum, "Mi kenapa?" Enggak apa-apa. Udah tuh tinggal tidur lagi dong. Pas ditinggal tidur lagi, Mimi kesurupan lagi. Kesurupan lagi kedua Iya. kalinya. Sampai akhirnya
Roy, kata bapak, udah sana minta tolong ke tetangga. Larilah ke rumah tetangga, pukul 1 atau pukul 2 malam, lupa. Terus tetangga keluar rumah, pas tetangga mau masuk ke rumah itu diomelin sama Mimi. Kata Mimi, lu jangan ikut-ikut, kalau ikut-ikut gua gangguin lu. Terus dia langsung diem aja di Itu depan rumah. dengan suara asli? Suaranya, Apa lebih berat atau lebih parau? suaranya tuh kayak lebih kayak melengking gitu. Kayak Pakai suara SpongeBob atau? Kamu jangan ganggu ya. Kenapa kesurupan gak pernah disuarain kayak Kayaknya dia SpongeBob? dubber. Kenapa iya. Mimi kayak bakat jadi dubber deh. Syaratnya kesurupan dulu ya. Tapi suaranya berat atau beda atau beda? Iya. Kayak bukan suara Mimi deh. Terus singkatnya akhirnya sadar, kita manggil kayak bikin pengajian di rumah. Cuman selama bikin pengajian juga Mimi bilang kayak katanya tuh dia tuh berat. Sampai setiap malam tuh kita begadang buat jagain Mimi, kayak ntar bapak tidur, saya yang melek. Terus saya tidur, bapak yang nggak tidur. Singkatnya itu kita memutuskan yaudah deh kita pindah aja ke Jakarta. Soalnya nih di rumah udah nggak nyaman nih. Malam-malam Mimi itu udah dibilangin jangan masuk ke kamar. Miminya malah masuk ke kamar, dan masuk ke kamar itu pintu rumah yang tadinya ketutup dikunci, tiba-tiba kayak kebuka, didorong. Angin langsung gede. Itu nggak tahu. Tiba-tiba kayak kebuka, kayak kelempar, terus angin langsung gede. Mimi lagi teriak-teriak di kamar. Kesurupan lagi. Dan ngeselinnya itu pas kesurupan malah didoain. Jadi kata si yang masuknya ini tuh bilang, katanya saya tahu kalian mau ke Jakarta, tapi pakai bahasa Sunda. Saya tahu kalian mau ke Jakarta, tolong jangan usir saya. Biarin saya jaga rumah ini, saya nggak bakalan ganggu. Semoga aja kalian rezekinya lancar ya. Oh, itu diomongin gitu. Baik, ini didoain ya. Sukses ya, pokoknya segala macem deh sama dia didoa-doain. Semoga bisa jadi YouTuber gitu. Salam ya buat apa ya. Gitu. Atau mau nginep ya di rumah Radit. Iya, waduh. Banyak di sini jangan. Oke, udah keramaian ya. Akhirnya besok pagi kita ke Jakarta dan ternyata dia ikut. Taunya ikut? Selama di Jakarta Mimi masih sering kesurupan. Ya Allah, males banget. Katanya dia mau jagain di situ, kok malah ngikut? Ya, namanya Anda setan tidak ya. konsisten ya setan ya. Tidak Setan itu konsisten bisa dengan dipercaya. janji-janji. Tidak konsisten selama. loh. Terus akhirnya ya Mimi sering. Tuh, ini kita balik dulu ke rumahnya nih, Iya. rumahnya. Terus kalian packing kan? Packing ke Jakarta. Rumah di Jakarta ini nyarinya lama atau langsung dapat atau? Langsung dapat. Dapat Iya. kontrak lah ya, masuk sana. Itu perasaannya bakal aman dong? Iya. Wah, udah Kita pindah rumah mikirnya nih. akhirnya keluar dari rumah itu kan. Pas di situ ternyata masih. Nah, itu malam keberapa itu? Itu kayaknya udah sebulanan. Oh, jadi sebulan udah aman dong? Sebulan ya aman, kita enak-enak aja. Dia ikut apa nyusul ya? Iya. Mungkin dia naik itu dulu Ragung Jaya gitu. Nyari alamat. Iya. butuh Mungkin waktu sebulan. nongkos dulu kali. Oke, akhirnya setelah sebulan semuanya damai, barulah kejadian pertama Iya. apa di rumah itu? Kalau itu kan posisinya aku kurang tahu. Cuman kayak diceritain doang, kata bapak sama Mimi itu kayak sering kesurupan. Kalau enggak badannya itu tiba-tiba kayak ketindihan segala macam, terus berobatlah. Mulai sakit-sakitan juga. Berobatlah ke kampung lagi, ke ustadz yang di kampung, dan ternyata itu dari rumah yang di kampung. Jadi kayak ikut. Enggak ada yang tahu nih siapa namanya, motivasinya apa, enggak ada. Kayaknya nggak tahu itu orang tua nanyain atau enggak, karena nggak cerita juga. Mereka juga nggak ceritain proses penyembuhannya gimana, enggak. Tapi akhirnya sekarang sembuh. Alhamdulillah. Oh, enggak diceritain di ruqyah kah, diapain kah gitu Nggak enggak? cerita. Cuman bilang katanya ke ustadz yang di kampung. Oke. Kalau ini semua kejadian di kampung, di rumah, di luar itu ada? Di luar rumah, di kampus kah, di mana? Di luar rumah ada. Hmm. Cuman kayaknya nanti aja di podcast deh. Oh, di podcast. Oke. Tapi ini soal apa? Soal Jadi catatan si Roy itu cerita pengalaman saya dari satu rumah ke rumah yang lain. Oh, gara-gara sering pindah rumah. Iya. Tiap rumah tuh ada ceritanya sendiri. Iya. Nah, ini yang mau diceritain di podcast adalah di rumah di lain. luar rumah. Oh, di luar rumah. Yang belum tayang. Oh. Promosi. Iya. Gak apa sih, cerita sedikit aja mungkin. Ya boleh sedikit lah. Biar di mana lah settingnya, di mana lah. Jadi ada yang waktu di perkemahan sekolah, terus ada yang teman kerja juga. Jadi Di kantor ada. Lebih ke di jalan, di tempat dia nggak ada. Nggak ngerti. Maksudnya? Kecelakaan.
Oh, di jalan di tempat dia meninggal. Dia ini maksudnya teman, Temen. ada teman yang meninggal Iya. karena kecelakaan Iya. motor. Jadi temen itu tuh pagi tuh bilang lah, kata dia mau meeting nih, nanti sore kita teleponan ya, dia lagi hamil besar, mau melahirkan. Aduh, Dia sedih kayak mau nanya-nanya kan, lahiran itu gimana sih? Terus Nanya ke yaudah, kamu maksudnya? Iya, Oh, kamu pernah lahiran? Oh, kamu udah punya anak? pernah lahiran, anaknya anak udah 3. Ya Allah, gue pikir masih 21 20. Bisa jadi. Iya. Udah lebih. Oh, anaknya 3 anjir. Iya, terus Terus dipanggilnya Mimi juga. bukan, Oh, ini bukan. kan temen. Enggak, kamu dipanggil anak kamu Mimi. Bukan. Pipi. Om apa tante ya. Oke, terus. Terus tiba-tiba pukul 5 lewat itu temen telepon. Temen yang sama, panggilnya Dina ya. Terus telepon, pas diangkat dia diem aja. Din, kamu kenapa? Kok diem aja? Kalau diem aja matiin ya, mau mandiin anak nih udah sore. Dia malah nangis sama kayak bilang, Roy sakit Roy, tolong. Kata dia gitu kan. Terus, lu kenapa? Mati handphonenya, udah nggak bisa dihubungin lagi. Nanya lah ke temen, ini kenapa sih? Kok nelpon nangis-nangis doang, tahu kenapa-kenapa? Kok ditelepon balik nggak bisa? Emang lo nggak tahu? Tadi siang, pukul 1 atau pukul 2 siang, dia pulang meeting itu dijemput suaminya. Jadi dia dari kantor ke rumahnya itu deket, jadi nggak pakai helm naik motornya. Pas di perempatan lampu merah itu kecelakaan lah. Ketabrak sama Kopaja yang ugal-ugalan Aduh. dan meninggal di tempat. Bersama suami. Iya. Wah, Yang anehnya itu sore Ya, siapa yang telepon. nelpon? Iya. Padahal suaranya suara dia. Dan dia Terus bilang sakit. iya, katanya juga handphonenya juga nggak tahu kemana, udah rusak. Iya. Dan itu sempat kayak teror juga, kayak ke kantor, ke tempat kerja, dan diceritain sama temen. Oh, dia menghantui Bukan. tempat kerja. Bukan satu orang maksudnya. Bukan satu orang yang ngalamin. Sampai singkatnya itu saya lahiran anak kedua. Lahiran anak kedua, tempatnya itu nggak jauh dari TKP. Pas pulang itu ngelihat dia ada, mungkin yang menyerupai, ada, terus langsung lari lah pada saat itu karena tahu dia udah nggak ada kan. Cuman kayak ngirim Al-Fatihah doang, langsung lari naik angkot. Pas pulang sampai di gang kan, turun bayar kayak biasanya 5.000. Terus kata supir angkotnya kurang, bukan berdua. Di situ kayak, bang kan saya sendiri, itu temen ibu di belakang. Tapi pas nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Cuman pas lihat di spion mobil angkot itu dia. Kamu yang lihat? Iya. Atau si keneknya? Iya, si supir angkotnya ngelihat di belakang saya ada orang, tapi saya ngelihat nggak ada. Cuman pas lihat di spion saya Ada. ngelihat dia. Anjir. Pada saat itu ya langsung lari aja ke rumah. Sampai sekarang pun kalau ngelewatin itu masih ada. Oke, Mister mau cabut bentar katanya Iya, ya? nanti Oke, balik iya, lagi. siap karena lagi ada urusan. Kita lanjutin ceritanya ya. Ini tinggal dikit lagi sih juga Iya. kayaknya sih. Kayaknya masih panjang ceritanya sebenarnya. Masih panjang Iya. ceritanya. Banyak. Udah Dari semua kali ya? ada cerita anaknya. Jadi buat yang penasaran bisa saksikan Iya. di podcast. Ya udah, yuk silakan Siap. Mister ya. Thank Thank you you ya, ya. Ter. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Tadi yang gue mau nanya adalah kamu kan punya anak nih. Iya. Terus katanya ibu itu sering kesurupan, punya pengalaman, terus saudara juga ngalamin dan lain-lain gitu. Apakah anak kamu juga Anak yang kedua sih. dia punya sensitivitas? Iya. Dia ngapain? Jadi ya singkatnya kayak pindah dari rumah ke kan nikah. Kamu udah nikah? Iya, abis menikah itu pada Sama saat orang itu, atau hantu? eh, Orang ya. sama belahan jiwa. Orang sih tapi kelakuannya kayak setan. Wah, tiba-tiba keluar semua. Itu kayaknya Mr. Popo deh. Curhat rumah tangga. Enggak tahu curhat rumah tangga. Enggak, tapi suaminya baik hati dong. Iya. Iya. Terus? Terus Tapi suami kamu ini percaya kalau soal hantu awalnya apa? enggak. Kan ada kan orang yang skeptis Iya. kan. Kadang Bahkan kalau di film sampai ada. sekarang pun dia kayak percaya nggak percaya. Awalnya enggak. Iya, awalnya enggak. Awalnya ketika kamu cerita, dulu gue di kampung nih. Enggak pernah cerita soal itu. Hmm, Jadi dia itu baru tahu cerita yang dulu-dulu itu setelah ikut podcast. Kayak, oh jadi ngalamin ini. Karena kayaknya ngapain sih cerita-cerita serem kan. Mendingan nggak usah diceritain. Oke. Terus tadi kamu bilang awalnya dia nggak Iya. percaya. Terus Kok kan, jadi percaya? kan menikah, terus tinggallah di Depok. Nah di rumah Depok ini, tadinya itu apa ya, kayak kurang teliti. Ternyata di samping rumah itu makam. Kayak makam keluarga, terus ada pohon. Sorry, apa ini ya? masih satu lingkungan rumah? Enggak,
Oh, tapi di Iya. samping rumah. Jadi kalau rumah yang sama Mimi itu di daerah Pondok Labu. Rumah yang sama Mimi? Iya. Maksudnya tinggal Maksudnya sama yang orang tua? tinggal sebelum nikah. Sebelum nikah sama Ke Pondok Mimi. Labu? Iya kan dari kampung pindah ke Pondok Labu. Nikah, Pindah rumah lagi ke Depok. Nah, di sebelah rumah di Depok ada kuburan. makam, iya Oke. makam keluarga, terus ada pohon rambutan besar banget. Hmm. Mikirnya nggak ada makam pertama, cuman pas nempatin emang kok kayak nggak nyaman. Sampai akhirnya kayak dimimpin itu dia nitip bayi. Hmm. Cuman pada saat itu di samping rumah itu yang dimimpi ya rumah besar yang halamannya luas. Terus pernah kejadian, ini juga lupa diceritain di podcast, pada malam-malam ada yang ketuk-ketuk, Assalamualaikum. Di rumah Depok? Iya, di rumah Depok. Pas dibuka, perempuan lagi gendong bayi pakai kain, tapi dia nggak pakai alas kaki. Terus dia nanya, tahu alamat ini nggak? Oh nggak tahu Bu, saya orang baru di sini. Terus kata dia, tolong ya Bu, nitip anak dulu, saya capek nih dari tadi gendong-gendong. Terus tadinya ya udah kan. Ya udah kan. Dikira itu orang. Ada orang asing datang nitipin anak kamu, Ya. Kayak mikirnya ya orang, dia kan napak kakinya di tanah. Tapi dia nggak pakai alas kaki. Terus pas digendong bayinya, tiba-tiba dia itu kayak terbang gitu aja. Si ibu ini Iya. terbang gitu aja ke arah makam keluarga. Terbang Iya. Terbang tuh kayak Jadi gini atau apa gimana? Kan terbang macam-macam. jadi Apa langsung lurus? tadinya ibu-ibu pakai baju zaman dulu, Heeh. pakai rok yang besar, terus pakai baju yang ada kancingnya. Tiba-tiba tuh kayak jadi apa ya? Kayak jadi kain. Oh, berubah Tiba-tiba jadi tuh dia kain. jadi kayak kain aja udah terbang. Tiba-tiba aja hilang. Dan yang digendong itu ternyata cuman apa? Kayak buntelan lap. Oh, pas kamu lihat ternyata? Iya, pas dilihat ternyata bukan bayi. Bukan bayi. Kayak buntelan lap-lap bekas, baju-baju bekas Oke. gitu. Berarti buntelan lap baju bekas ini secara fisik ada nih. Ada. Terus kamu masih nyimpen? Terus dilempar ke tempat sampah. Oh, kamu buang karena takut. Buat apa disimpan? Enggak, tapi maksudnya kamu bisa megang Iya, gitu kan? megang. Tadinya pas dikasih bayi. Iya. Cuman pas digendong, pas dia terbang, pas dilihat, loh kok kayak buntelan Iya. lap-lap kayak baju-baju bekas kotor gitu di buntel-buntel panjang. Iya. Terus akhirnya ya udah langsung dibuang aja ke tempat sampah. Oh, padahal tadi kamu sempat cerita sempat dimimpiin juga. Iya, Dan di mimpi dimimpiinnya itu itu dititipin bayi. ada rumah besar Iya. dan dititipin bayi. Heeh. Nggak taunya selang beberapa saat kemudian kejadian ini Kejadian nih. itu. Oke. Cuman ya masih mikirnya masih ya udahlah. Mungkin halu kali walaupun ada. Mungkin lagi kebanyakan ini Iya. ya, jamur ya. Sampai akhirnya itu kayak dikasih lihat. Dikasih lihat gimana? Kayak dikasih lihat dia lagi ngintip di gorden. Oh, sempat. Iya. Siapa? Ini bayi yang Enggak, ngintip, si ibu. perempuan itu. Ibu yang sama. Iya, yang sama. Oke. Cuman beda penampilannya aja. Oke. Nggak kayak waktu dia ngasih bayi. Oke. Jadi ibu yang sama ini ngintip di gorden. Mm-mm. Jadi beberapa kali dihantui sama ibu Iya, ini. dia itu jadi kayak apa ya? Kayak ngintip di saat kita aktivitas. Cuman anehnya itu yang lihat saya doang. Yang lain di rumah enggak? Ada Nggak suami, yang ada lihat. anak enggak? Nggak ada yang lihat. Sampai mikir mungkin halu kali, sampai nggak percaya, sampai akhirnya itu dia nempatin lemari kita yang di ruang tengah. Maksudnya gimana tuh nempatin? Jadi si kuntilanak ini tuh selalu duduk di atas lemari di ruang tengah. Jadi pernah pas lagi masukin baju ke lemari, tahu-tahu di atas itu kayak ini kok lemari goyang-goyang, kenapa? Apa ada yang ngumpet? Kan nggak tahu juga. Tapi pas nengok ke atas ya dia lagi gini-gini. Si kuntilanaknya. Iya. Itu Kuntilanak ini which is yang nitipin bayi juga Iya. kan? Oke. cuman beda penampilannya aja. Sampai kayak apa ya? Jadi di ruang tengah itu lampu selalu dimatiin kan kalau malam. Terus ada kaca, jadi cerminnya itu lumayan besar. Ada sisir juga, jadi kalau mau nyisir cepet lah, nggak usah nyari sisir di mana. Pas malam-malam abis dari kamar mandi, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa kayak pengen ngaca. Pas tahu-tahu jalan, jadi kayak badan itu kayak gerak, cuman nggak mau padahal. Jalan ke kaca, terus ambil sisir kayak nyisir gini pelan-pelan, senyum-senyum sendiri. Itu tapi kamu? iya, tapi di dalam hati kayak
kayak berontak, kayak ini kenapa sih, sampai istighfar segala macam, mungkin ada 1 jam kayak gitu. Suami ngerasa ada yang aneh? Enggak, suami di ruang depan kan, dan dia nggak ngeh aja, kayak gitu senyum-senyum sendiri, sampai tiba-tiba tuh kayak kesemutan seluruh badan, sampai jadi kesemutannya itu tiba-tiba kayak hilang, kayak dari kaki mulai ke atas sampai ke ubun-ubun hilang, baru kayak bisa nguasain badan lagi. Ini seberapa sering kejadian ini? Kayak seperti Lumayan dirasuki sering ini? sih. Seperti dirasuki Iya. ini lumayan sering? Iya. Paling ya ke cermin, kayak nyisir, senyum sendiri, sambil kayak miring kanan, miring kiri pelan-pelan. Sampai akhirnya mulai kayak ngedorong Dorong saya? Oh, si makhluk ini? Iya, kayak ngedorong sampai jatuh segala macem. Terus singkatnya itu pas hamil anak kedua, lahiran lah anak yang kedua ini. Anak yang kedua ini udah kayak mulai ngerangkak, udah mau mulai jalan. Malam-malam sampai masuk ke mimpi itu suara anak saya lagi ketawa kenceng banget. Dan pas bangun dia nggak ada di samping saya. Pas dicari sumber suaranya ternyata di ruang tengah. Anak saya yang nomor 2 ini kayak lagi diri di lemari sambil ketawa-ketawa ngeliat ke atas. Dan di atasnya itu ada dia. Kamu ngelihat? Iya. Berarti kamu dan anak kamu melihat? Iya, itu kejadiannya setiap pukul 2 malam. Setiap pukul 2 malam, berarti ini berulang terus? Iya. Tapi anehnya suami saya itu nggak dengar. Jadi dia itu kayak nggak dengar apa-apa. Padahal suara ketawanya tuh kenceng banget. Suara ketawa anak saya itu kenceng banget, cuman dia nggak dengar. Pada umur berapa anaknya? Umur 8 bulanan mungkin, kayak ngerangkak udah mau jalan. Itu dia di ruang tengah, posisinya lampunya mati, tapi dia lagi ketawa-ketawa ngeliat ke atas, kayak diajak bercanda. Akhirnya kan pindah pada saat itu. Nah pas pindah itu, Maksudnya pindah rumah? iya. Lagi? Karena kan kayak nggak nyaman kan. Kayaknya masalahnya bukan di rumah deh. Masalah di Anda deh kayaknya deh. Itu bener banget. Mau pindah rumah mah tetep aja ada terus. Jadi pernah suatu hari itu hawanya itu nggak enak. Jadi saya, suami. Di mana, di Depok? Iya. Oke. Saya sama suami itu ngerasa kayak nggak nyaman. Akhirnya yaudah kita pindah. Tuh udah nangis-nangis setiap cerita dia kayak nggak percaya. Akhirnya yaudah deh kita pindah. Nah pas pindah itu ada lagi. Daerah mana sekarang Daerah, menjadi korban? Waktu itu di daerah Cibubur. Akhirnya ke Cibubur, Iya, dari ke Depok ke Cibubur. Cibubur. Pindah dan ada lagi, cuman kalau ini kayak nggak ganggunya nggak intens sih. Cuman kayak nggak sengaja lihat. Misalnya? Kayak kan saya itu kebetulan kayak suka hujan lah. Kalau hujan kan adem gitu. Baunya juga enak ya? Iya, baunya enak. Jadi pas hujan malam-malam itu saya buka pintu. Kayak nikmatin suara hujan. Terus dingin juga enak hawanya. Tahu-tahu kayak ada suara orang nangis. Nangis tapi plus bersenandung. Pas jalan ke depan takutnya ada orang kan. Pas diintip ternyata ada yang duduk ngebelakangin rumah. Cuman belakangnya itu bolong. Itu bolongnya itu ada belatungnya, terus kayak daging busuk, kayak tulangnya kelihatan, kayak darahnya netes-netes kayak gitu. Terus ya refleks kan, kayak teriak astagfirullahaladzim, dan dia langsung terbang ke rumah sebelah. Dan yang duduk ini, ya, dan rumah sebelah itu ya rumah kosong. Terus singkatnya itu pernah kejadian pas malam-malam, namanya punya bayi kan, anak ketiga, satu rumah satu anak. Dia pindah rumah beranak terus ya, satu. Pas yang punya bayi ini kan suka bangun malam, tiba-tiba tuh pintu. Umur berapa nih, umur berapa? Bayinya itu masih merah lah, masih 1 bulanan. Tiba-tiba kayak pintu kamar itu kebuka sendiri, terus kayak ada seliweran orang lewat. Cuman masih mikir mungkin halu kali karena ngantuk. Anak tidur ditaruh, terus langsung bangun, ngunci pintu ngunci pintu kamar, terus tidur. Pas tidur kok hawanya panas, terus kayak bau sampah. Bener-bener kayak bau busuknya sampah. Pas bangun takutnya AC mati kan, mau nyalain AC, ternyata ada yang duduk di depan rumah itu lagi duduk di samping suami saya, sambil kayak ngusap-ngusap gitu. Bayi? Ngusap-ngusap suami saya. Ya Allah. Terus karena saya takut kan, saya belakangin, saya meluk bayi saya. Tahu-tahu suami saya teriak. Apa? Kayak teriak kebangun. Terus pas saya nengok emang udah nggak ada dianya. Kenapa suami teriak? Pas ditanya, "Pak, kenapa?"
katanya dia itu mimpi kayak dicekik sama perempuan yang mukanya itu kayak hancur, ya bolong. Jadi lubangnya itu kayak nembus di belakang ke depan tuh kayak nembus gitu. Gila. Itu pas, jujur sih pas saya cerita di podcast dia sempat bilang, kenapa nggak dibangunin? Pas ngelihat dia lagi diusap-usap, kenapa nggak dibangunin? Karena ya saya juga takut kan. Terus kamu bilang apa? Saya pikir kamu doyan. Cuman, jadi suami yang awalnya nggak percaya jadi percaya sekarang? Berarti gitu? Enggak, tadinya belum. Tadinya masih belum percaya. Iya, maksudnya setelah kejadian Enggak, dia masih mimpi belum itu, percaya. masih belum Masih juga? belum. Walaupun dia ngalamin Iya, sendiri? jadi dia biasanya aktivitasnya kayak lewat mimpi doang, diganggunya. Apa momen suami percaya? Pada saat kita pindah di rumah yang terakhir ini. Ini pindah lagi? Iya, pindah lagi. Dari Cibubur pindah? Wadaw, banget deh. Pindah lagi ke daerah Jakarta Timur. Oke. Nah, di Jakarta Timur ini mulai gangguannya itu mulai nggak beres karena dia udah kayak nyerupain suami. Oh iya, udah bisa Iya. menyerupai. Udah nyerupain suami. Apa Terus kejadiannya ketika nyerupain? waktu itu kayak kan di dapur itu lagi cuci piring, tapi di sebelah itu ada nemenin, itu jelas banget laki-laki, tinggi, besar, terus hitam semua, rambutnya kayak keribo, tapi keribonya tuh gede banget, matanya tuh merah. Sampai telapak ininya pun hitam semua. Pada saat itu ya udah cuci piring aja, dipikirkan mungkin itu salah lihat kali. Sampai akhirnya pas itu dia kayak nyerupain suami, dia kayak dari depan itu jalan ke kamar mandi, padahal suami lagi di luar. Sama dia itu masuk ke kamar. Terus juga ganggu anak juga. Jadi anak yang kedua ini pertama kali lihat itu, kan saya itu kecapean lah tidur di kamar. Dari kamar itu ada jendela mengarah ke dapur. Nah saya tidur, anak nomor 1 tidur, nomor 3 tidur, tinggal anak yang nomor 2 nih, masih seger nonton TV. Tahu-tahu pas saya kebangun, dia tuh lagi menghadap ke jendela sambil kayak panik, mukanya pucat, keringat dingin. Terus kan saya bangun kayak, kamu kenapa? Diem aja nggak ngomong apa-apa. Terus saya langsung bangun, nutup jendela kan, pakai gorden. Waktu itu saya lupa nutup jendela. Terus udah dia, ayo kita nonton TV. Nonton TV biasa, besoknya dia baru cerita. Kata dia gini, mah, aku semalam lihat papa, mah, di dapur. Tapi kok papa tinggi banget ya, mah? Tingginya sampai ke atap, mah. Terus kok hitam banget ya, mah? Ada tanduknya. Dia bilang gitu. Matanya merah. Pada saat itu bilangnya, mungkin kamu salah lihat kali. Mungkin itu bayangan doang kali. Kayak ngasih tahu dia, ya mencoba membuat dia tidak takut lah. Karena pas kejadian itu dia takut sih, dia kayak ke dapur takut, ke kamar mandi takut, pokoknya mau ditemenin siang malam dia takut. Terus juga pernah kejadian juga ini yang dialamin anak. Jadi pas malam itu kayak, nak matiin dong lampu di depan. Kan di depan itu dia bisa matiin lampu naik ke kursi. Nah dia naik ke kursi, matiin lampu, dia masuk ke kamar, tutup pintu kamar. Pas kita mau tidur itu denger kayak suara cetrekan lampu nyala. Dan dilihat dari atas tuh lampu depan emang nyala. Ditanya dong, kamu tadi lupa ya matiin lampu? Enggak, mah, tadi aku matiin lampu. Cuman aku lihat ada orang mabok, mah, lagi duduk di kursi depan. Mungkin dia, mah, mainin lampu. Orang mabok siapa? Enggak tahu. Pada saat itu ya udah deh kita tidur. Selang beberapa hari, pas suami saya lagi lembur nggak pulang, terus kan kebangun malam pukul 2 atau pukul 3, niatnya sholat tahajud aja deh karena nggak bisa tidur. Pas abis ambil wudhu, di depan itu kayak ada yang mainin lampu, kayak cetrak-cetrek lampu nyala mati. Pas jalan ke depan ternyata ada laki-laki, kurusnya itu kurus banget, ininya itu sampai tirus. Terus cuman pakai celana jeans, robek-robek, nggak pakai baju. Dia lagi kayak benturin kepalanya ke cetrekan lampu. Sambil kayak ngeluarin busa dari mulutnya sampai ke sini-sini netes-netes. Ya karena takut ya merem, kayak baca-baca sebisa mungkin sambil bilang kayak tolong jangan ganggu anak saya, soalnya ya beda alam juga kan. Kalau mau di situ ya silahkan tapi jangan ganggu. Tiba-tiba tuh dia kayak nyamperin pelan-pelan, terus kayak hembusan angin yang gede lewatin banget. kamu aja. Iya. Pada saat itu ceritalah ke suami, terus suami manggil Ustadz ke rumah. Akhirnya? Akhirnya ya kata Ustadz ya
ternyata yang bermasalah ya sayanya sendiri. Oh ya? Apa Iya. kata Ustadz? Jadi kan saya tuh sempat kayak kenapa ya kok digangguin terus, tapi kenapa yang digangguin saya terus, yang lain enggak. Terus ternyata kata ustadznya itu kayak turunan dari buyut. Karena kan saya nggak ngerasa indigo, nggak ngerasa punya indera keenam. Tapi kenapa lihat terus ternyata ya turunan dari buyut. Sempat kayak masa sih WhatsApp lah sama Mas Gaduh. Mas gaduhnya Iya, Mister, iya. ya. Kan ada di grup tuh, di grup podcast WhatsApp, Mas kok saya sering diganggu ya. Akhirnya chat panjang, ternyata kata Mas Gaduh ya itu emang turunan dari buyut. Jadi ya mau nggak mau ya intinya nggak usah takut deh. Karena kalau saya takut pasti anak saya bakalan diganggu. Jadi saya itu kayak pondasinya buat anak-anak. Tapi sekarang anak nggak ngalamin Nggak. apa? Karena kan udah kayak minta air juga ke ustadznya biar nggak takut. Akhirnya ya udah dia udah biasa lagi sekarang. Sekarang kondisi rumah gimana? Iya biasa aja sih sebenarnya. Berarti sudah tidak ada gangguan. Paling cuman sesekali kayak ngelihat kayak ngintip kayak gitu-gitu Terakhir doang. banget kapan? Semalam. Ya Allah ya Robi. Udah enggak sih sebenarnya udah enggak. Terakhir kapan? Semalam. Belum 24 jam saudara-saudara. Tapi maksudnya itu nggak ganggu kan, nggak neror. Ya nggak ganggu sih nggak ganggu. Tapi adek. Dia kayak cuman ngintip doang. Ngintipnya ngapain? Kayak dia berdiri ngeliatin. Astaga. Jadi ada dua yang suka ngintip itu, yang satu kayak tinggi tapi kurus banget, hitam, semuanya hitam, sama yang satunya lagi tuh perempuan. Kayaknya sih masih muda, cuman kayak patah. Jadi dia Badannya. bengkok gitu, ininya patah, sama kepalanya itu di sini, Ya ngegantung dari ininya. Jadi kayak ininya tuh kayak digorok. Putus. Jadi Putus tapi belum sepenuhnya belum putus. sepenuhnya. Jadi kepalanya Anjir ngegantung. deh, males banget dah. Paling kayak kalau ngeliat ya udah pergi aja ngejauh. Iya, Cuma bilang kayak ya udah jangan ganggu, masing-masing aja. Jadi ini udah rumah yang terakhir yang pindah. Ya masih bertahan. Iya, maksudnya masih sekarang di Jakarta Timur ini, dan kejadian yang terakhir itu kemarin malam ada yang ngintip. Oke. Kalau ada cerita-cerita lain bisa bisa didengarkan di podcast ya. Podcast mungkin nanti. Oke, nanti ditaruh di deskripsi. Dan itu tadi pengalaman semuanya yang sudah diceritakan dari rumah ke rumah, catatan si Roy. Semoga pas pulang dari sini dia nggak ngelihat apapun di rumah ini ya. Gue mah nggak peduli di rumah dia mau ada apa, serah dah. Yang penting nggak di rumah ini. Makasih Ya, semua atau ya. mungkin dari rumah ada yang numpang sini. Enggak lah, udah keramaian di sini, udah penuh. Dadah semua.